Ya, terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya dalam mata kuliah metode penelitian sosial kuantitatif hari ini. Dan dalam pertemuan ke-6 kita hari ini, silakan teman-teman yang memungkinkan untuk menghidupkan kameranya, dan saya akan mulai karena pertemuan kita hari ini kita akan mengambil dua topik. Yang pertama adalah proses pelaksanaan penelitian kuantitatif. Dalam hal ini adalah saya gunakan jenisnya, caranya ini ya, bentar, suaranya kecil ya. Sekarang sudah agak besar suaranya. Sudah terdengar ya sekarang? Sudah terdengar, Pak. Pak, sudah terdengar. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, topik yang pertama, saya akan mengambil salah satu jenis penelitian kuantitatif, yaitu survei. Apa saja langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian survei, dalam prosesnya dari konseptualisasinya seperti apa hingga ke penarikan kesimpulan. Sambil teman-teman mengecek juga, silakan di WhatsApp-nya saya lakukan bagan langkah-langkah penelitian kuantitatif survei. Silakan sambil beralih sebentar di WhatsApp. Nah, di WhatsApp sudah saya lampirkan bagan proses penelitian kuantitatif survei dari perumusan masalah dan latar belakang masalah dan rumusan masalah, lalu diturunkan kembali menjadi landasan teori. Yang berikutnya, setelah ditemukan landasan teori, bisa dilanjutkan ke rumusan hipotesis. Nah, setelah hipotesis ditentukan dari teorinya, baik itu hipotesis awal dan hipotesis kontrol, dan juga hipotesis jawabnya apa, misalnya hipotesis A, hipotesis B misalnya. Lalu baru bisa ditentukan populasi. Dari populasi disaring lagi melalui sampel. Dan juga beriringan dengan proses penentuan sampel berdasarkan populasi, juga bisa dikembangkan instrumen penelitian survei itu apa saja, dan juga pengujian instrumen yang digunakan. Nah, biasanya dalam penelitian kuantitatif, pengujian instrumen itu digunakan, tekniknya adalah teknik validitas dan reliabilitas data. Dan akan diuji apakah data sudah bisa dianggap valid dan juga reliable. Nah, setelah dari sampel sudah bisa ditentukan dan juga instrumen dalam hal ini penelitian survei adalah kuesioner, itu sudah jelas. Mulailah pada tahap pengumpulan data. Nah, pada tahap pengumpulan data ini juga tentunya sangat berkaitan dengan teori yang digunakan, dan juga tujuannya adalah untuk bisa menjawab dari hipotesis, karena hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah. Biasanya juga narasi dalam hipotesis itu yang dirumuskan dalam rumusan hipotesis sangat berkaitan dengan rumusan masalah, bahasa dari aspek kebahasaannya, dan juga peneliti kuantitatif sudah punya bayangan-bayangan jawaban. Apakah variabel itu berpengaruh
ataukah variabel tidak pengaruh. Nah, itu nanti akan dijawab dalam hipotesisnya. Berikutnya adalah analisis data. Sebagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya juga, tidak hanya tujuan pelaksanaan penelitian kuantitatif dalam hal ini adalah survei untuk menjawab dari hipotesisnya, tetapi juga bagaimana proses penggunaan kuesioner untuk bisa mendapatkan data dari responden. Sehingga pada akhirnya dalam proses analisis data ini, setelah hipotesis bisa dijawab, tentunya akan bisa menyimpulkan dan sarannya apa. Logika berpikir dari penelitian kuantitatif ini berbeda dengan kualitatif. Jika kualitatif, seperti piramida yang kerucut di atas, jadi dimulai dari teori yang paling umum atau logika berpikir yang paling generik, misalnya di latar belakang misalnya itu. Dan tujuannya adalah mendapatkan data yang semakin beragam, semakin baik. Tujuannya untuk menghindari kejenuhan data itu untuk di kualitatif. Atau bisa dikatakan logikanya adalah logika induktif. Berbeda dengan logika deduktif dari penelitian kuantitatif. Karena di penelitian kuantitatif itu harus jelas dulu sejak awal teori yang digunakan apa, variabel sudah jelas apa, dan benar-benar di tahap perumusan dari penelitian kuantitatif itu, dari menentukan berapa jumlah populasinya, menentukan teknik samplingnya apakah bisa mewakili keseluruhan populasi, hingga pada akhirnya tujuan dari penelitian kuantitatif itu adalah bukan mencari keseragaman, tapi menggeneralisasi dari keberagaman data, berbalik dengan penelitian kualitatif. Itulah mengapa seringkali dalam penelitian kuantitatif hasilnya adalah hasil yang bisa dikatakan menyederhanakan dari data-data yang sudah mereka dapatkan. Nanti kita akan sambil mempelajari, sambil jalan, sedikit saja dulu pengantar dari saya dalam mempelajari proses penelitian kuantitatif. Kembali teman-teman, bisa melihat dari gambar angka lengkap penelitian kuantitatif survei yang sudah saya lampirkan di WhatsApp. Sana teman-teman bisa memahami, yaitu sebuah penelitian. Lalu berangkat dari masalah ataupun potensi. Nah, ada dua jenis masalah dan potensi. Bukan berarti penelitian itu hanya berawal dari sebuah masalah. Bisa saja penelitian itu dimulai dari sebuah potensi yang barangkali dalam penelitian terdahulu tidak diketahui dan belum dieksplorasi lebih lanjut. Dalam penelitian kuantitatif, masalah dan potensi yang dibawa oleh peneliti sudah harus jelas dan ditunjukkan dengan data yang valid. Nah, rumusan masalah juga dalam penelitian kuantitatif dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Mengapa dibuat dalam kalimat pertanyaan? Tujuannya adalah untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian mereka. Dari rumusan masalah juga, peneliti bisa menentukan teori apa yang digunakan untuk memperjelas masalah dan menjawab dari permasalahan itu. Nah, ketika peneliti ingin merumuskan masalah, tentunya menggunakan teori yang digunakan dan rumusan permasalahan itu bisa menjadi sebuah hipotesis sebagai sebuah jawaban sementara, karena dikatakan sementara karena belum teruji apakah jawaban itu bisa relevan dengan variabel mereka. Dan ada nanti proses pengujiannya yang akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetapi berbeda jika yang jenis kedua, jika penelitian berawal
Berangkat dari potensi, maka tidak ada rumusan masalah tetapi pertanyaan penelitian. Bagaimana juga nantinya kalian juga bisa melihat perbedaan judul-judul penelitian yang mengangkat sebuah masalah, ingin mencari solusi dari sebuah masalah, dengan penelitian yang ingin mengangkat terkait potensi, baik potensi suatu kondisi wilayah atau potensi suatu kondisi sosial tertentu. Nah, hipotesis itu juga pada akhirnya akan dibuktikan kebenarannya secara empiris di lapangan. Peneliti menetapkan populasi sebagai tempat pengujian dan juga menyiapkan instrumen penelitiannya. Jika populasi terlalu luas dan ada keterbatasan peneliti baik dari tentunya tenaga, biaya, dan waktu, maka peneliti bisa menggunakan sampel dari populasi tersebut sebagai sebuah gambaran keterwakilan terhadap keseluruhan populasi. Bila peneliti bermaksud mempergeneralisasi, maka sampel yang diambil harus representatif dengan tingkat kesalahan tertentu. Instrumen yang akan digunakan untuk pengumpulan data juga harus valid dan reliabel. Itulah mengapa sebelum instrumen digunakan harus ada pengujian. Nah, inilah pengujian yang ada di Anda kalian lihat di pengujian instrumen, yaitu uji validitas dan reliabilitas dari data tersebut. Nah, pengujian instrumen menggunakan uji validitas dan reliabilitas, tujuannya adalah untuk mengukur variabel yang telah ditetapkan untuk diteliti. Instrumen, mohon sebentar ya, ada gangguan sedikit. Ini memang orang tua yang tidak bisa dikompromikan ya. Saya mohon maaf. Teman-teman perlu diingat agar tidak lupa ininya pembahasannya. Yang terakhir adalah mengenai uji validitas dan reliabilitas. Saya perlu menyelesaikan satu urusan secara adat ini dengan generasi baby boomer seperti ini. Mohon teman-teman memahami sebentar ya.
Ya, mohon maaf teman-teman. Ya, ketika urusan domestik berhubungan juga tidak bisa dinegosiasikan dengan para generasi baby boomer ya seperti ini jadinya. Kita yang menjadi beban sosial atau mereka yang sebenarnya menjadi beban sosial dari. Nah, kembali kita akan sedikit mempelajari terkait uji validitas dan rehabilitas. Pengujian validitas dan rehabilitas bisa menggunakan bentuk tes dan non-tes. Maksud di sini adalah untuk uji instrumen yang berbentuk non-tes bisa menggunakan kuesioner, pedoman observasi, dan wawancara. Kuesioner, pedoman observasi, dan wawancara. Dengan demikian juga teknik pengumpulan data selain berupa tes dalam penelitian itu juga yang paling dominan digunakan tekniknya adalah kuesioner, observasi, dan wawancaranya. Nah, ketika data yang sudah terkumpul dianalisis, analisis diarahkan untuk menjawab perumusan masalah dan hipotesis yang sudah diajukan. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data menggunakan tentunya menggunakan teknik analisis statistik. Statistik yang digunakan dalam penelitian kuantitatif juga bisa berupa statistik deskriptif dan inferensial atau induktif. Statistik inferensial dapat berupa statistik parametris dan statistik non-parametris. Peneliti menggunakan statistik inferensial bila penelitian dilakukan secara dengan sampel yang diambil secara acak. Teknik, nah itu saya ulangi kembali, statistik inferensial digunakan jika peneliti menggunakan sampel bersifat acak atau random. Ya. Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dalam penelitian kuantitatif biasanya berbentuk tabel. Yang paling sederhana adalah tabel. Juga bisa berupa tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi itu adalah tabel yang menggunakan berapa kali sebuah data itu muncul. Nah, di sana bisa terlihat distribusi frekuensinya, berapa jumlah data yang diulang, berapa kali yang diulang, dan berapa banyak yang diulang tersebut. Yang berikutnya adalah grafik garis. Grafik garis seringkali teman-teman lihat biasanya berapa progres sebuah data atau yang sangat hype saat ini itu data kripto, misalnya itu kan grafik garis juga digunakan. Dan bagaimana trading yang teman-teman tahu juga ya, tren saat ini itu juga menggunakan data kuantitatif, baik itu data grafik garis juga grafik batang atau ada juga dikenal seperti grafik lilin misalnya seperti itu untuk karena ada beda konsepnya jika grafik lilin itu akan menunjukkan berapa jumlah data sebelum dan sesudahnya, apakah lebih banyak data sebelumnya dan lebih sedikit data sesudahnya, sebaliknya lebih sedikit data sebelumnya dan lebih banyak data sesudahnya. Biasanya itu dipakai oleh para analis trading untuk melihat jika trennya lebih banyak adalah rugi, jadi mereka akan menjual, atau trennya lebih banyak naiknya, tentu mereka biasanya akan membelinya. Nah, ini juga teman-teman bisa saja mempelajari
penelitian kuantitatif ini, dasar-dasar penelitian kuantitatif ini, jika mungkin salah satu ada beberapa dari teman-teman yang ada minat untuk mempelajari bagaimana trading itu, apakah trading yang forex ataupun reksadana, untuk melihat trennya seperti apa dan bagaimana juga nantinya bisa menjadi sarana bagi teman-teman untuk mempelajari risiko dari trading. Apakah teman-teman ingin mengambil risiko atau ternyata ingin menjauhi risiko dengan mengambil investasi yang risiko yang paling kecil misalnya. Misalnya perbandingan antara investasi pasar uang, obligasi dan juga saham. Tentunya risiko paling tinggi pasti di saham, paling rendah adalah pasar uang. Itu sedikit bagaimana kita mempelajari tren-tren keuangan dan juga bagaimana juga proses transaksi dalam ilmu trading itu juga tidak hanya dilatar belakangi oleh berapa banyak orang yang jual beli di sana itu, tetapi juga apa spekulan-spekulan dari para trader itu. Bagaimana juga Dogecoin yang kemarin pernah dinaikkan nilainya oleh Elon Musk, tapi dengan mudahnya juga Elon Musk menjatuhkan nilai Dogecoin itu hanya dengan satu cuitan yang dikeluarkan. Itu juga salah satu contoh kita harus bisa pintar menggunakan atau membaca grafik setidaknya sebagai sebuah gambaran untuk gambar-gambar mentah untuk menjelaskan, menunjukkan sebuah data, posisi data tertentu terhadap data lainnya, apakah data itu lebih tinggi atau lebih rendah terhadap data lainnya. Inilah mengapa teman-teman harus memahami bahwa pembahasan terhadap hasil penelitian merupakan penjelasan yang rasional dan mendalam, serta interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan dengan menggunakan referensi dan hasil-hasil penelitian yang relevan. Setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, maka selanjutnya dapat disimpulkan. Kesimpulan berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang terkumpul. Di sini poinnya adalah kesimpulan berisi jawaban singkat, bukan kesimpulan seperti kualitatif yang cukup banyak pembahasannya, narasinya bisa melebar ke sana kemari dengan tujuan mungkin uh, menjelaskan bahwa peneliti kualitatif itu menemukan keseragaman data, temuannya banyak, hingga pada akhirnya temuan-temuan dia ternyata ataupun jawaban yang dirumuskan dalam kesimpulan itu menunjukkan adanya bias data. Berbeda dengan kuantitatif karena sejak awal sudah di framing dan dibatasi sudut pandangnya. Bagaimana bias-bias dalam kualitatif itu bisa dicegah dalam penelitian kuantitatif. Ambillah contoh misalnya rumusan masalah di kuantitatif itu ada 5. Jelas kesimpulannya juga ada 5. Karena misalkan peneliti melakukan penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah. Maka penelitian juga berkewajiban untuk memberikan saran-saran dari masalah tersebut. Melalui saran-saran tersebut, diharapkan masalah bisa dipecahkan. Saran yang diberikan juga harus berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian. Ini harus ada sinkronisasi juga. Saran bukan berarti saran itu bersifat subjektif dari kalian sendiri sebagai peneliti ingin menyarankan itu, tapi juga saran itu harus juga berkaitan dengan kesimpulan kalian. Dan juga hipotesis penelitian. Jika misalkan hipotesis penelitian kuantitatif itu tidak terbukti, maka perlu dicek apakah ada yang salah dalam penggunaan teori. Yang pertama teori, kedua instrumen dan juga yang ketiga teknik pengumpulannya, yang keempat analisis datanya, dan yang terakhir adalah mengecek kembali apakah rumusan masalah yang diajukan itu ada yang melenceng. Bila semuanya tidak ada masalah,
Tentunya harus bisa dijelaskan mengapa sebuah hipotesis itu tidak terbukti atau perlu dilakukan penelitian ulang sebagai salah satu cara untuk menjawab dari kelemahan penelitian yang dia lakukan. Mengapa bisa sampai sebuah hipotesis itu tidak terbukti? Nah, itu yang seringkali menjadi permasalahan dalam penelitian kuantitatif. Dan inilah teman-teman yang perlu saya menjadi menurut saya gambaran awal bagi kalian untuk bisa memetakan tahap-tahapan sejak awal penelitian kuantitatif itu apa. Meskipun ada beberapa hal juga memang sama dengan penelitian kualitatif, seperti latar belakang rumusan memang itu juga sama dengan penelitian kualitatif, teori juga sama, landasan teori, tetapi yang berbeda adalah hipotesis itu hanya di kuantitatif, populasi sampel hanya di kuantitatif, dan juga teknik analisis datanya tentu berbeda antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, kita coba membedakan sekarang antara penelitian yang mengangkat potensi dan penelitian yang mengangkat masalah. Apa sih beda antara keduanya? Oke, yang pertama, penelitian yang berangkat dari potensi akan meningkatkan nilai tambah daripada penelitian yang berangkat dari masalah. Mengapa dikatakan demikian? Karena penelitian yang berangkat dari masalah lebih cenderung untuk memecahkan masalah. Sedikit saya akan menjelaskan perbedaan antara penelitian potensi dan masalah. Yang pertama adalah penelitian potensi. Potensi sendiri diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki kapasitas untuk bisa ditumbuh kembangkan. Nah, poinnya di sini adalah bisa ditumbuh kembangkan. Oke, kita menelisik sedikit ke Kamus Bahasa Indonesia. Potensi dimaksudkan adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Sumber lain juga menyatakan potensi adalah kekuatan, energi, atau kemampuan yang terpendam yang dimiliki tetapi belum dioptimalisasikan, belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, berdasarkan penjelasan saya barusan, bisa dikemukakan bahwa potensi adalah segala sesuatu yang memiliki kemampuan atau kapasitas untuk dikembangkan. Setelah potensi dapat dikembangkan, maka potensi bisa punya nilai tambah. Dengan demikian juga, potensi bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki kapasitas apabila dikembangkan akan memiliki nilai tambah. Barangkali potensi ini seringkali digunakan dalam bentuk-bentuk penelitian ekonomi misalnya. Karena melihat sebuah penelitian atau sebuah kondisi yang memang dalam sebuah masyarakat belum disadari itu punya nilai lebih, tetapi misalkan dalam sebuah penelitian ekonomi, mereka melihat bahwa ada potensi-potensi yang bisa dikembangkan, misalkan dari sebuah daerah, hingga pada akhirnya daerah itu bisa menjadi daerah tujuan wisata, misalnya. Itu. Nah, contoh-contoh penelitian potensi juga dalam penelitian bisnis juga, dan juga meskipun penelitian juga yang kedua adalah penelitian masalah, yang kecenderungannya adalah hanya untuk memecahkan masalah. Tetapi karena penelitian potensi yang melihat adanya nilai tambah dalam suatu kondisi, itu bisa dilihat contoh-contohnya seperti potensi konsumen, penelitian kompetensi konsumen, itu yang di lingkup sosial misalnya, kalian melihat potensi masyarakat suatu daerah. Jika masyarakat itu mereka punya sumber daya alam yang melimpah, tetapi secara kesejahteraan sosial itu sangat kurang. Bagaimana juga dengan pendidikannya, cenderung pendidikan dasar misalnya. Mengapa bisa demikian? Sebenarnya jika kalian melihat penelitian potensial harus melihat, maka di sana ada infrastruktur pendidikan yang memadai.
apakah di sana ada budaya masyarakat yang mendukung agar ataupun ternyata menghambat masyarakat di sana untuk menuntut ilmunya. Lebih cenderung misalnya masyarakatnya adalah masyarakat agraris. Dengan semakin banyak mereka punya anggota keluarga, itu akan menguntungkan mereka untuk melakukan proses tanian di daerah mereka misalnya. Maka mereka adalah masyarakat yang cenderung adalah masyarakat yang bekerja dengan bercocok tanam di ladang atau di sawah seperti itu sebagai sebuah masyarakat agraris. Nah itulah yang harapannya teman-teman bisa membedakan. Yang pertama adalah jenis penelitian potensi. Silakan sambil teman-teman juga ngecek di WhatsApp, akan saya lampirkan sebuah arti-arti lain yang menjadi arti dari potensi yang bisa barangkali sedikit membuka cara pandang kalian untuk melihat artian potensi itu apa saja. Nah, coba cek di grup WhatsApp, kalian bisa melihat. Potensi itu artiannya bisa kekuatan, kesanggupan, kapasitas, daya, energi, dan berpotensi. Dan dari bahasa-bahasa itu bisa dikategorikan sebagai penelitian atau ya penelitian potensi. Dia berangkat dari potensi. Ya. Nah, kita akan beranjak pada penelitian yang berangkat dari masalah. Yang tujuannya adalah untuk memecahkan masalah. Masalah penelitian adalah suatu hal yang pasti, di mana masalah merupakan segala sesuatu yang akan diteliti. Masalah merupakan wilayah yang menjadi penelitian peneliti. Juga menjadi kondisi yang ingin ditingkatkan, nah ini ada sedikit kemiripan dengan potensi, dan juga adanya kesulitan yang ingin dieliminasi. Masalah juga menjadi sebuah pertanyaan yang perlu dicarikan apa jawabannya, penelitian masalah. Nah, pada dasarnya penelitian itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data antara lain yang di mana data itu bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Untuk itu, setiap penelitian yang akan dilakukan harus berangkat dari sebuah masalah. Baik penelitian murni ataupun penelitian terapan, semuanya bisa berangkat dari masalah. Meskipun salah satu contohnya yaitu penelitian terapan, hasilnya bisa digunakan untuk memperbaiki. Nah, ketika setiap penelitian itu berangkat dari sebuah masalah, seringkali memilih masalah penelitian adalah sebuah hal yang paling sulit dalam penelitian. Teman-teman juga pasti nantinya dalam melakukan penelitian, hal yang paling sulit dalam penelitian itu adalah menentukan apa masalahnya. Tetapi, jika sebuah penelitian bisa ditemukan apa yang menjadi masalah yang benar-benar dipermasalahkan, sudah bisa ditentukan apa masalahnya, bisa dikatakan tengah dari keseluruhan tahap penelitian itu bisa dikatakan sudah hampir selesai. Jadi setengah sisanya lagi adalah mencari jawaban dari masalahnya itu. Sudah juga bisa dikatakan mencari jawabannya pun juga sudah lebih gampang karena sudah dibatasi oleh masalahnya. Dengan ada pembatasan masalah itu jadinya penelitian tidak akan bias, tidak akan lari ke sana kemari dan juga peneliti akan bisa fokus untuk bisa menjawab dari masalah itu saja. Ya. Inilah mengapa dikatakan masalah itu sendiri memang sulit untuk ditemukan, tapi sekalinya bisa ditemukan akan sangat membantu kalian, teman-teman mahasiswa peneliti untuk bisa melakukan penelitian, menemukan apa jawabannya.
Nah, kita akan mempelajari apa saja hubungan antara ketepatan memilih masalah dengan cara pemecahannya. Sebagaimana sudah saya jelaskan terdahulu, penelitian yang memang dilakukan untuk mendapatkan data, dan data itu digunakan untuk memecahkan ataupun menjawab masalah. Nah, ketika sebuah penelitian berangkat dari sebuah masalah, baik itu penelitian murni ataupun terapan, tentunya bisa digunakan untuk langsung membuat keputusan apakah keputusan itu menjadi sebuah solusi terhadap penelitian itu ataupun akan memicu dari timbulan masalah-masalah baru dari pemecahan itu, pemecahan keputusannya. Itulah mengapa saya sebutkan demikian, karena sebuah keputusan itu juga pasti akan ada kelemahannya. Nah, kelemahan itu juga nantinya akan bisa diangkat menjadi sebuah permasalahan baru. Siklus ini akan terus berputar, dan ini akan mendorong seorang peneliti untuk melihat sisi lain dari sebuah masalah. Ketika penelitian dengan objek yang sama, dengan masalah tertentu sudah pernah diangkat, peneliti harus bisa melihat sudut pandang lain untuk bisa mengangkat masalah itu. Ketika penelitian memang pastinya berangkat dari masalah, tapi juga kalian bisa melihat bagaimana cara menetapkan masalah itu juga tentunya akan bisa menentukan cara penetapan masalah itu. Nah, setelah ini saya akan kembali melampirkan kepada teman-teman sebuah tabel untuk bisa melihat hubungan antara ketepatan memilih masalah dengan cara pemecahan masalah itu. Izin saya akan beralih ke WhatsApp untuk melampirkan sebuah tabel yang akan membedakan antara ketepatan masalah dengan cara pemecahan masalah. Nah, maksud dari tabel ini adalah jika melihat dari sudut pandang penelitian ilmiah, maka yang paling baik, yang paling harus dilakukan oleh seorang peneliti adalah yang pertama. Mereka dalam menetapkan masalah, mereka menetapkan masalah yang benar. Dan juga cara pemecahannya pun harus menggunakan cara yang benar. Lain halnya, poin-poin yang berikutnya, jika mereka menetapkan masalah dengan menentukan masalah yang benar, tentunya cara pemecahannya bisa saja salah. Dan yang berikutnya juga, penetapan masalah yang salah, bisa saja cara pemecahannya menggunakan cara pemecahan yang benar. Tetapi yang diharapkan adalah seorang peneliti harus bisa menentukan atau menetapkan masalah yang benar, dan cara untuk pemecahannya itu adalah cara yang benar. Bukan hanya mencari masalah yang benar saja, tetapi ternyata caranya salah. Atau caranya salah, atau masalahnya yang salah, tapi ternyata cara pemecahannya benar. Dan yang paling harus dihindari adalah yang terakhir, masalah yang sudah salah dan juga cara pemecahannya juga salah. Logika sederhananya adalah ketika teman-teman sudah bisa menemukan sebuah masalah, bagaimana masalah itu bisa teman-teman lihat secara benar. Yang dimaksudkan di sini adalah masalah memang sesuai dengan kondisi realnya, bukan masalah yang sengaja di-framing oleh peneliti, tujuannya entah itu agar masalah berbeda dengan masalah yang
Ada atau bisa dikatakan masalah yang tidak harus dicari atau bukan sebagai masalah yang penting. Itu adalah masalah yang salah, itu yang maksudnya ya. Cara pemecahannya juga itu harus bisa untuk melihat. Ketika cara pemecahannya benar, tentunya akan menimbulkan ketepatan masalah yang tentunya benar. Tapi ketika cara pemecahannya salah, tentunya nanti akan menyebabkan kesimpulan dari masalah itu ataupun jawaban terhadap masalah itu yang tidak akan benar. Nah, cara menjelaskan dan memahami dari tabel ini, hubungan antara ketepatan memilih masalah dengan cara pemecahannya, kita akan beranjak kepada sumber masalah. Teman-teman, saya akan beranjak pada sumber masalah ini. Dan perlu diketahui ini secara sederhana. Masalah bisa diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi. Dasin dan dasolen. Apa yang seharusnya ada dengan apa yang kondisi realnya, apa yang ada, yang terlihat ya, terjadi. Apa yang teman-teman pahami secara filosofis itu yang benar. Tetapi ketika kalian melihat ternyata kondisi realnya itu adalah kondisi yang tidak benar, kondisi yang salah, inilah yang bisa dianggap sebagai sebuah masalah. Kondisi yang memang menjadi masalah atau definisi dari masalah. Kita akan mempelajari poin-poin penting, yaitu 4 poin penting terkait sumber masalah ini dalam mempelajari ataupun melaksanakan sebuah penelitian. Yang pertama, sumber masalah yang pertama adalah terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Nah, di kondisi real kita, di dunia kita, kehidupan kita, memang yang tetap ada adalah perubahan. Tetapi juga seiring dengan berjalannya perubahan itu, bisa saja perubahan tidak bisa diharapkan oleh orang-orang tertentu. Karena perubahan ini bisa menimbulkan sebuah masalah. Orang yang awalnya menjadi pimpinan dalam sebuah pemerintahan bisa berubah ke bidang bisnis. Hal inilah yang tentunya akan menimbulkan suatu masalah. Orang atau kelompok, contohnya yang biasanya mengelola pemerintahan dengan sistem sentralisasi, lalu berubah menjadi desentralisasi. Inilah yang akan disebutkan sebagai kemunculan sebuah masalah. Contohnya misalnya orang yang awalnya menulis dengan mesin ketik secara manual harus diganti dengan komputer yang terotomasi secara demikian rupa. Inilah yang akan muncul sebuah masalah. Apa saja bentuk masalahnya, ini perlu akan membutuhkan perubahan. Nah, misalkan teman-teman harus melihat dalam kondisi awal, misalnya dalam sistem sentralisasi misalnya. Mengapa dikatakan sebuah sistem sentralisasi itu menjadi sebuah sistem yang bermasalah, dan mengapa juga sebuah sistem yang bermasalah dalam sentralisasi ini perlu untuk diubah menjadi sistem desentralisasi. Bagaimana kebiasaan habit seseorang yang pada awalnya mereka mengetik dengan mesin ketik manual, perlu dia mengubah ke komputer. Apakah karena memang dengan otomasi di komputer akan lebih memudahkan kinerja mereka? Nah, ini juga meminjam dari pemikiran-pemikiran di mata kuliah dimensi sosial teknologi. Nah, inilah mengapa poin yang pertama ini, ketika adanya kesenjangan, penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan, tentunya penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan ini dalam prosesnya itu adalah membutuhkan sebuah perubahan. Yang poin yang pertama, penyimpangan antara
pengalaman dan kenyataan. Yang kedua, ada penyimpangan antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, antara teori dengan praktek. Nah, ini ya seringkali teman-teman dengarkan misalnya, ketika satu hal yang direncanakan sedemikian rupa diharapkan oleh seorang kelompok, sebuah kondisi itu harus seideal apapun atau misalkan itu kan hanya di ranah teori saja. Jika melihat dari prakteknya sangat berbeda, maka sulit untuk bisa mengimplementasikan teori itu. Itulah sumber masalah. Yang kedua, suatu rencana yang sudah ditetapkan, tetapi ternyata menghasilkan hasil yang tidak sesuai dengan tujuan dari rencana tersebut, itulah masalah yang kedua, sumber masalah yang kedua. Contoh-contohnya misalkan dalam sebuah pemerintahan, bagaimana suatu rezim pemerintahan tertentu, ambil contoh rezim Orde Baru misalnya, yang merencanakan bahwa ketika tahun 2000 kita akan berada pada tahap lepas landas, perekonomian yang lepas landas. Tetapi ternyata hal itu tidak muncul, dan pada akhirnya yang muncul adalah sebelum kita masuk tahun 2000-an, yang muncul adalah masa reformasi, mengganti atau mengubah secara radikal pemerintahan yang sudah ada atau rezim pemerintahan yang berkuasa saat itu, dilatar belakangi adalah kenyataannya. Nah, ketika yang saya sudah jelaskan tadi adalah perencanaannya adalah di awal 2000 kita sudah lepas landas menurut Orde Baru. Tapi ternyata kondisi realnya, kenyataannya adalah banyak KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, dan muncul masalah-masalah baru dari KKN itu. Kesenjangan perekonomian, kemiskinan, pengangguran, dan juga adanya keinginan untuk pemerataan, misalnya pemerataan sosial, pemerataan sosial, bagaimana juga, dan juga secara politis juga, bagaimana juga adanya kejenuhan dari sistem politik di masa Orde Baru itu yang benar-benar desentralistik dan banyak sekali pejuang di masa itu yang bisa dikatakan pejuang-pejuang reformasi yang mengharapkan adanya perubahan dalam bidang politik Indonesia. Itulah yang menjadi penyimpangan antara kenyataan dan apa yang direncanakan. Nah, inilah yang poin yang kedua yang teman-teman harus bisa pahami, sumber masalah yang kedua. Penyimpangan antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, apa yang diteorikan, aspek teorinya apa, sebuah gambaran ideal suatu atau gambaran filosofis yang sangat tinggi, bermakna baik dan juga sangat diidam-idamkan. Itu tidak sesuai dengan kondisi realnya yang memang sangat kurang, sangat terbatas. Nah, itu yang menjadi sumber masalah dalam teman-teman menentukan peserta penelitian. Ini bukan hanya dalam ranah kuantitatif, tapi teman-teman bisa saja yang menggunakan paradigma ini dalam penelitian kualitatif. Yang pertama tadi, flashback adalah penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Yang kedua adalah penyimpangan antara yang direncanakan dan kenyataan. Yang ketiga adalah adanya pengaduan. Sebuah organisasi yang pada awalnya memang tidak merasakan ada sebuah masalah. Tetapi ternyata ada satu dan lain pihak yang merasakan ada kekurangan dari produk sebuah perusahaan ini, hingga pada akhirnya entah itu juga bisa pelayanan atau ya jasa pelayanan perusahaan itu yang dirasakan tidak memuaskan, pada akhirnya akan menimbulkan satu masalah dalam organisasi tersebut. Bagaimana juga aduan-aduan dari ambil contoh kelompok-kelompok konsumen terhadap kualitas produk tertentu, terhadap juga bisa terhadap sebuah lembaga yang menyediakan suatu jasa pelayanan, bisa dikategorikan sebagai sebuah masalah. Karena
Hal itu bisa dikatakan sebagai sebuah kondisi yang memang berbeda dari apa yang sudah dicanangkan atau diharapkan sebuah perusahaan tertentu, sebuah lembaga tertentu, misalkan mengharapkan adanya kepuasan dari para penggunanya, tapi ternyata kondisi ideal cara penggunaan mereka ataupun memang keinginan dari para pengguna akhir itu, end consumer itu tidak bisa dipenuhi. Nah, disinilah poin ketiga, yaitu dari sumber masalah. Yang terakhir, yaitu kompetisi. Masalah penelitian itu juga bisa berasal dari kondisi kompetisi. Bagaimana persaingan sering menimbulkan juga masalah jika tidak bisa dimanfaatkan untuk kerjasama. Antara orang yang berselisih ini tidak bisa diarahkan untuk bekerja sama. Misalkan misalnya sebuah perusahaan A menghasilkan sebuah produk dan produk ini ternyata ada perusahaan lain yang menghasilkan produk sejenis tapi kualitasnya berbeda atau juga varian yang berbeda yang dirasakan oleh konsumen itu sangat kontras perbedaannya itulah yang menjadi sebuah sumber masalah. Inilah mengapa perbedaan antara masalah dengan rumusan masalah juga menjadi sebuah bentuk penyimpangan antara apa yang diharapkan dengan yang terjadi, apa yang diatur dengan apa yang dilaksanakan, apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah menjadi teori dan terhadap praktik di lapangannya. Inilah mengapa dalam proses melakukan penelitian, Anda sebagai penelitian juga harus diawali dengan menyusun proposal dan laporan penelitian. Masalah-masalah yang dibawa oleh peneliti harus ditunjukkan dengan data, baik data yang bersifat dokumentasi ataupun data dari studi pendahuluan. Apapun masalahnya dalam penelitian itu juga harus menunjukkan apa masalahnya dan juga masalah itu harus bisa dijawab dengan menunjukkan data dari hasil penggalian masalah tersebut. Data pun juga memang sudah jelas data yang harus bisa diperoleh langsung di lapangan atau bisa saja kalau tidak bisa langsung dari lapangan, data diperoleh dari studi-studi dokumentasi terdahulu. Dan data memang sifat-sifat data harus yang data yang terkini, data yang lengkap, dan juga data yang akurat. Jumlah data masalah yang dikemukakan tergantung pada jumlah variabel penelitian untuk diteliti. Kalau misalnya sebuah peneliti terkait dengan 5 variabel, maka data masalahnya juga harus ada 5 untuk bisa menjawab dari 5 variabel ini. Nah, jika sebuah penelitian tidak bisa menunjukkan datanya apa, tentunya masalah sebuah penelitian itu juga tidak akan bisa dipercaya. Teman-teman juga ketika melakukan penelitian, sudah menuliskan penelitian itu apa, tapi teman-teman tidak memasukkan datanya itu apa, sesederhana kutipannya dari manapun, itu juga akan menyebabkan apa yang kalian tulis itu tidak bisa dipercaya. Dan inilah teman-teman, penjelasan saya terkait bagian sumber masalah ini. Nah, di sini saya inginkan sesi diskusi nanti saya arahkan saja ke grup WhatsApp ya. Agar sesi Webex kita hari ini tidak terlalu lama dan sisa waktu saya harapkan bisa teman-teman manfaatkan untuk mencari atau belajar mandiri terkait rumusan masalah. Jenis-jenis rumusan masalah. Yang pertama, deskriptif, komparatif, asosiatif, di mana asosiatif juga dibedakan menjadi 3, simetris, kausal, dan resiprokal. Yang keempat, komparatif, asosiatif, dan struktur hubungan.
Nah, di sini saya akan mengarahkan teman-teman untuk belajar mandiri, untuk mempelajari bentuk-bentuk rumusan masalah ini. Tadi saya sudah menjelaskan sumber masalah itu apa saja secara logis dan juga secara konseptual. Nah, sisa waktu yang ada dan juga nanti teman-teman silakan saja dikerjakan hingga pertemuan kita berikutnya di minggu depan, deadline. Tugasnya sederhana saja, teman tinggal menulis sebuah esai terkait definisi rumusan masalah, apa saja pembagian rumusan masalah, bagaimana sebuah rumusan masalah yang baik itu, apa saja syaratnya, dan juga saya harapkan teman-teman menjelaskan bentuk-bentuk rumusan masalah yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, inilah teman-teman yang perlu kita pahami bersama. Dan saya flashback sedikit terkait apa yang sudah kita pelajari bersama hari ini, dan harapannya adalah teman-teman bisa mendapatkan poinnya terkait apa saja proses pelaksanaan penelitian kuantitatif dari tahap awalnya hingga bisa menarik kesimpulan, perbedaan antara penelitian potensi dan penelitian masalah, dan juga yang terakhir adalah sumber masalah. Ada 4 poin sumber masalah. Saya akan menarasikan nanti setelah pertemuan kita hari ini terkait tugas atau kewajiban teman-teman sebagai peserta mata kuliah ini untuk ini tidak akan terlalu berat juga, tinggal teman-teman menjawab saja definisi dari rumusan masalah, lalu juga apa saja. Poinnya ada 3, definisi rumusan masalah. Yang kedua, rumusan masalah yang baik. Syaratnya ada 4, dan juga menjelaskan dari setiap bentuk dari rumusan masalah. Deadline-nya seminggu ke depan, mekanismenya nanti akan saya kirimkan di WhatsApp group ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf untuk sesi diskusi tanya jawab tidak bisa saya buka. Dan jika ada yang ingin disampaikan, teman-teman silakan menyampaikan di media komunikasi kita di room group. Dan sebagai penutup sesi pertemuan kita di Webex hari ini, saya sampaikan terima kasih atas kehadiran teman-teman, terima kasih atas permaklumannya yang memang namanya kita distraksi dalam perkuliahan yang menggunakan ranah privat di rumah sendiri, memang pasti akan banyak distraksinya, dan juga memang hal ini memang sulit juga untuk bisa dikompromikan ya memang. Dan inilah teman-teman harus bisa memahaminya, juga kita sebagai akademisi sosial juga harus bisa memakluminya ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, menjaga kesehatan kalian, silakan beristirahat sore, dan akhiri sesi Webex kita hari ini. Terima kasih. Baik, selamat sore Pak. Terima kasih. Ya, Selamat sore. Terima kasih Bapak. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak, selamat sore. Bisa ditonton kembali di YouTube saya atau didengarkan di Spotify ya. Baik Bapak.